Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam berjumpa lagi kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur di pagi ini ada waktu bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami semua, hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan, dan juga untuk setiap jemaat di rumah masing-masing yang akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, dan Engkau berbicara menyatakan kebenaran bagi kami, untuk kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama memperhatikan pada pagi hari ini dari Matius pasal yang kelima ayat 9. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hari ini kita akan memperhatikan tentang berbahagialah orang yang membawa damai. Bapak Ibu, kita seringkali mengucapkan shalom, ya, dan itu sebagai tanda sapaan dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara di mana kita mengucapkannya. Salam damai sejahtera ini seharusnya menjadi salam yang menyatukan kita dengan kehidupan yang ada damai. Tentu yang harus kita sampaikan ketika mengatakan shalom, apakah benar-benar shalom itu ada di hidup kita, menjadi pengalaman kita? Dan apakah juga menjadi harapan ketika kita menyapa orang lain dan mengatakan shalom, salam sejahtera, salam damai dari Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, hal itu seringkali kita ucapkan, tetapi ada kalanya kita pun juga bingung apa artinya bagi kita. Nah, pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan tentang orang yang diberkati, orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Orang yang bukan saja sekedar mengucapkan shalom, tetapi dia juga mengalami damai itu di dalam kehidupannya. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, kita tidak hanya sekedar berbicara tentang salam damai, tetapi berbicara tentang orang yang membawa damai. Di dalam beberapa terjemahan lain mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia. Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Kemudian juga dikatakan sungguh diberkati oleh Allah orang-orang yang bekerja untuk mendatangkan damai, karena mereka lah yang akan disebut anak-anak Allah. Jadi di sini kita lihat sesuatu yang sangat dalam sekali tentang kehidupan orang-orang yang membawa damai, dan itu mereka disebut atau diakui, Allah sendiri yang mengakui bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Peacemaker, atau orang yang membuat damai, yang membawa damai. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam bahasa Ibrani kata shalom bukan sekedar sesuatu yang aman, tidak ada perang, atau tidak ada pertentangan di dalam kehidupan sehari-hari antara manusia, antara bangsa. Tapi lebih jauh ada keserasian, ada keutuhan, ada kebaikan, ada kesejahteraan dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Ya. Lebih jauh daripada sekedar kita berbicara soal hubungan. Nah, itu ditekankan lagi bahwa
di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada hubungan antara dua negara yang bertikai tetapi terjadi ketenangan, perdamaian. Dan kemudian yang dialami juga secara pribadi dikatakan dialami sebagai keutuhan, keselarasan dalam hubungan antara manusia. Di antara kita ada pengalaman di mana keutuhan dan keselarasan. Perasaan pribadi di mana seorang merasa lengkap, merasa sejahtera, terus bebas dari kekhawatiran, merasa tentram. Ini pengertian secara umum. Tetapi di sini saya lebih khusus melihat bahwa orang yang mengalami damai sejahtera tidak akan mengalami damai sejahtera sesungguhnya sebelum dia memiliki hubungan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kita sering mendengar like father, like son. Seperti seorang bapak, demikianlah anaknya. Itu secara umum, di mana apa yang ada pada diri seorang ayah akan juga ditiru oleh anaknya. Nah, saya melihat di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen secara rohani, damai sejahtera ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita ketika kita sudah mengalami anugerah Allah dibenarkan di dalam Kristus. Nah, saya ingin menggarisbawahi beberapa hal penting yang perlu supaya kita semakin memahami dan mengerti bahwa ketika kita disebut sebagai pembawa damai, sebagai anak-anak Allah, kita harus mengerti beberapa hal penting ini. Karena bila tidak, kita mungkin salah di dalam mempraktekkan. Karena membawa damai itu harus jelas dulu. Yang pertama ialah sumber damai itu. Dan di sini kita hanya lihat mengatakan hanya Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Di dunia ini mungkin banyak sekali yang kita sebut ada damai, ada ketenangan, ada hal-hal di mana kita merasa suatu serasi, lihat alam yang harmonis, hubungan masyarakat yang harmonis. Tapi semua itu terjadi di dunia tetapi bisa berubah. Nah, damai sejahtera hanya berasal dari Allah. Damai yang bagaimana? Damai seperti apa yang sebenarnya yang berasal dari Allah? Nah, kita akan melihat ini. Salah satu bacaannya di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Mari kita perhatikan. Roma pasal 5 ayat 1. Demikian saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan dapat bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 1 tegas sekali. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tahu bahwa akibat dosa memang hubungan manusia dengan Allah terputus. Ya, dosa itu menjadi penghalang untuk manusia bisa berhubungan dengan Allah. Karena jelas Allah benci terhadap dosa. Tapi kita bersyukur ketika kita percaya kepada Kristus, kita mengaku Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita dibenarkan. Dan melaluinya, melalui iman kita itu, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hubungan yang tadinya terputus itu dipersatukan lagi. Allah membuka bagi kita kesempatan untuk hidup berdamai dengan Allah. Nah, maksudnya itu, orang-orang di dunia ini mungkin bisa bicara damai dengan siapa saja. Tapi benarkah kita akan menemukan kedamaian, hubungan yang berdamai dengan Allah? Kan banyak orang berkata, saya berbuat baik, saya beramal ini dan itu. Tetapi tidak punya jaminan
apakah dia benar-benar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi Allah membuka jalan untuk berdamai dengan manusia melalui Yesus Kristus. Kemudian kita juga diingatkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 14. Mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat 14. Ayat-ayat ini mengarahkan kita kepada damai sejahtera yang sesungguhnya yang berasal dari Allah. Efesus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai 16. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ya, di dalam bagian ini Yesus adalah damai sejahtera. Luar biasa karena kita justru berdamai dengan Allah melalui Yesus. Yesus Kristus adalah Raja Damai. Setiap kali Natal kita selalu diingatkan Yesus Raja Damai. Kehadiran Yesus Kristus, kedatangannya ke dunia ini untuk memperdamaikan manusia dengan Allah dan juga secara khusus di dalam bagian ini, manusia itu dipersatukan dalam satu tubuh Kristus yang percaya kepadanya. Dan dikatakan di situ bahwa apa yang diperbuat manusia di dalam hukum Taurat itu dibatalkan. Ia telah membatalkan dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Ya, jadi usaha manusia untuk berdamai, mengalami damai itu sebenarnya tidak ada jaminan. Tetapi ketika Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat itu dan secara sempurna dia mengerjakan melalui salib, manusia dipersatukan di dalam satu tubuh Kristus dan oleh Allah, dan kemudian melalui itu perseteruan antara manusia dengan Allah, bahkan dengan manusia dan manusia kemudian dipulihkan, didamaikan melalui salib. Bapak Ibu yang kekasih, kita kemudian diingatkan bahwa jalan terbuka. Yesus Kristus, Raja Damai, telah menjadi damai sejahtera kita. Dia mempersatukan melalui salib Allah dan manusia. Manusia dengan manusia. Melalui tubuh Kristus yang dikorbankan dan juga sebagai gambaran sebagai gereja Tuhan yang dipersatukan. Yesus Kristus sebelum dia mati, dia masih terus mengingatkan, dan ketika dia sudah bangkit dari kematian, dia sebelum naik ke surga, dia selalu ingatkan, damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu bukan seperti damai yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Hal ini mengingatkan kepada kita, berarti beda dengan apa yang menjadi konsep dan pemikiran manusia tentang damai. Bukan bicara soal tenang saja, tetapi lebih jauh ketika Yesus damai sejahtera, dia memberikan jalan pendamaian manusia dengan Allah, membenarkan manusia, membebaskan dari berbagai hal-hal yang menakutkan akibat dosa. Tapi kemudian dikatakan bahwa menjadi pembawa damai, kita jelas harus berdamai dahulu dengan Allah. Untuk menjadi pembawa damai, kita harus hidup dalam damai dengan sesama. Jadi ketika kita mau membawa damai dari Allah, kita juga harus punya pandangan yang berubah, manusia baru. Kita melihat manusia itu seperti Allah melihatnya. Kita dapat mengasihi manusia seperti Kristus mengasihinya. Jadi bentuk-bentuk perseteruan dan pandangan-pandangan yang dimana orang hanya
ingin penuh dengan kebencian dan iri hati dan sebagainya itu telah dilepaskan. Dilepaskan dari perbudakan dosa. Melalui salib kita dapat berdamai dengan Allah, dengan sesama kita. Dan kemudian kita menjadi pembawa damai, itu berarti juga bahwa kita berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, apa yang diperhatikan di sini? Apakah pikiran kita juga pikiran yang penuh dengan damai sejahtera? Kita coba baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dalam latar belakang perikop ini juga pernah saya bahas tentang manusia baru. Dan ketika bicara tentang manusia baru ada sebuah perubahan. Orang bisa mengenakan sifat-sifat yang Allah berikan. Termasuk di sini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Berarti yang mengatur hati kita, pikiran kita. Dan itu akan mengubah cara pandang kita ketika kita melihat sesama kita. Nah, ketika berbicara itu ada dua hal yang saya dapatkan dari ayat ini. Ada kesatuan. Untuk itulah kita dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi ada persekutuan yang saling mengikat yang membawa kita untuk berpikir dalam damai sejahtera Allah, tidak berpikir permusuhan, tapi berpikir untuk kesatuan. Bagaimana kita akan berjuang dan hidup bersama untuk membangun kesatuan. Bukan perpisahan atau perceraian atau bahkan memikirkan tentang perseteruan, iri hati dan sebagainya. Nanti kita lihat pada poin berikutnya. Tetapi hal ini menyadarkan kepada kita, orang yang diperintah oleh damai sejahtera Allah, hatinya, pikirannya akan dipenuhi bagaimana dia usaha untuk membangun persatuan. Baik dalam keluarga, baik di dalam gereja, di dalam masyarakat. Bukan pengacau, bukan menimbulkan perpecahan. Apa yang sudah dibangun dalam sebuah negara, perjuangan, yaitu untuk sebuah persatuan, membangun bangsa itu, tidak akan dikacaukan apabila seorang memiliki pikiran damai sejahtera dari Allah. Karena dia akan berusaha untuk memikirkan dan berusaha untuk membangun persatuan. Dan juga orang yang dipimpin atau diperintah oleh damai sejahtera Allah akan penuh dengan ucapan syukur. Dia dapat bersyukur di dalam situasi apapun, dia juga dapat bersyukur dengan siapapun. Siapapun dia akan bersama-sama dalam bekerja sama untuk dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, yang pertama kita harus jelas, hanya Tuhan sumber damai sejahtera yang sejati itu, yang di dalamnya akan menjamin kita berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri kita sendiri. Kedua, tidak hanya kita tahu sumber itu, memahami dan memiliki sumber itu, kita juga hidup dalam damai sejahtera Allah. Seorang yang menjadi pembawa damai tidak hanya teori, pengetahuan, oh damai harus begini, harus begitu. Oh harus tahu seperti ini cara-cara teknik-teknik untuk membangun relasi. Ada baiknya. Tetapi sebagai pembawa damai, dia memiliki iman, percaya kepada Allah sumber damai itu, dan dia juga memiliki perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang lahir dari imannya, karena dia percaya Allah sumber damai sejahtera adalah perbuatan-perbuatan baik, adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan, yang mengarahkan dia bahwa dialah pembawa damai. Saya akan mengajak kita memperhatikan pembacaan di dalam Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-18. Yakobus pasal 3
ayat 18. Tapi kita akan memperhatikan beberapa ayat di sini akan menjadi referensi untuk memperjelas bagian ini. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita perhatikan, kita baca dua macam hikmat. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, ada suatu gambaran yang penting tentang hikmat, orang yang bijak. Kemudian jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Nah, diperjelaskan di sini bahwa orang yang berbuat baik itu dia akan menuruti kebenaran. Dia bukan melawan, bukan dipenuhi iri hati. Mari kita lihat selanjutnya ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, segala macam perbuatan jahat. Iri hati, dikatakan mementingkan diri dan kekacauan. Nah, itu hal-hal yang mengacaukan perdamaian, menghambat perdamaian ya, kehidupan yang ada. Tapi ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Ya, murni, tidak bercampur berbagai hal lain yang mengacaukan, tetapi selanjutnya pendamai, pembawa damai. Orang yang dari hatinya ada damai sejahtera dengan Allah, ada damai dengan sesama manusia dan juga dengan dirinya. Dan kemudian dikatakan ada peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik yang tidak memihak dan tidak munafik. Hal itu menjadi pendukung pendamai itu. Jadi ada peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran. Kebenaran, firman Tuhan, kehendak Allah, itu dikatakan ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, dari sisi ini, kita melihat orang yang hidup dalam damai sejahtera Allah adalah orang yang memiliki hikmat dari Tuhan. Yang mau belajar kebenaran. Orang yang mentaati firman Tuhan. Kita ketahui bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Damai sejahtera, kalau orang yang hidup dalam damai sejahtera Allah adalah orang yang takut akan Tuhan. Adalah orang yang mau dipimpin oleh firman Tuhan. Jadi ada hal-hal yang menuntun dia. Dia akan mencari kebenaran yang akan menjadi pedomannya untuk ketika dia bersikap. Orang yang hidup dalam damai sejahtera Tuhan tidak dipimpin oleh hikmat dari dunia ini. Kita akan menemukan dalam kehidupan kita setiap hari ada iri hati. Ada kepentingan diri sendiri. Ada orang yang suka memihak, suka mengadu domba. Ada orang yang sengaja senang kalau lihat orang ribut. Dan hal seperti ini seringkali jadi persoalan di tengah kehidupan kita. Tapi orang yang hidup dalam damai sejahtera Allah adalah orang yang mau dipimpin firman Tuhan. Ketika terjadi iri hati, dia tidak mau terlibat dalam hal itu. Bahkan dia berusaha untuk menjauhkan diri dari berbagai perselisihan dan berusaha untuk membawa damai. Ada sikap penurut, ada sikap untuk saling membangun, peramah, belas kasihan. Kita juga ingatnya, belas kasihan. Bisa melihat seseorang seperti Tuhan, melihat dan mengasihinya. Kita sadar setiap orang punya perbedaan. Tetapi ketika seorang yang hidup dalam damai sejahtera Allah, dia dapat menerima siapa saja tanpa memandang status, tanpa mencari untung, tanpa juga ada istilahnya, ada udang di balik batu, ada keinginan-keinginan tertentu. Karena dia hanya bersandar kepada kebenaran, kasih Tuhan, di mana dia dikatakan
perbuatan baik yang oleh kebenaran ditabur dalam damai untuk mengadakan damai. Jadi apa yang dikatakan di situ jelas sekali bahwa ketika seorang berusaha untuk hidup dalam damai sejahtera Allah, dia akan selalu berjuang untuk menabur kebenaran itu dalam damai. Jadi tidak ada hal lain yang dia cari selain dia berusaha kebenaran itu akan dia tabur dalam damai untuk mengadakan damai. Jadi damai berbuah damai, damai berbuah damai. Di sini satu hal yang menarik sekali, bahwa ketika seorang dipimpin oleh Tuhan, oleh hikmat dari Tuhan, dia akan membuang segala sesuatu yang mengacaukan, yang menimbulkan perseteruan. Nah, kemudian yang menarik juga dalam Roma pasal 14, kita seringkali melihat ini, Roma pasal 14 ayat yang ke-17 sampai 19. Saya akan mengajak kita memperhatikan Roma pasal 14 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Baik, saya akan bacakan Roma 14 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, kerajaan Allah, hal bagaimana Allah dimuliakan, bagaimana orang melayani Tuhan, di sini digambarkan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kebenaran jelas berdasarkan firman Tuhan dan tidak boleh lagi ada hal lain yang mengganggu. Ketika kita melayani Tuhan, dasarnya jelas. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Tapi damai sejahtera juga. Ketika berbicara pelayanan, berbicara tentang kehidupan kita dalam bagaimana orang Kristen di tengah, damai sejahtera. Itu sebabnya menyatu dengan kehidupan pelayanan. Kita seringkali sedih melihat gereja pecah. Ada juga orang Kristen saling bermusuhan. Para hamba Tuhan juga saling menjelekkan. Dan bagaimana hal-hal itu terlihat? Kalau terjadi, ada juga mengatakan bahwa ketika orang-orang Kristen itu berkumpul, selalu bergosip ini dan itu dan sebagainya. Tapi di sini kita diingatkan, kerajaan surga bukan soal makanan, minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan di situ dengan tegas juga diingatkan, siapa yang melayani dengan cara ini, berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Standar pertama, ketika kita melayani dalam damai sejahtera Allah, kita hidup sebagai orang Kristen dalam damai sejahtera Allah, berkenan kepada Allah. Dan dikatakan juga di situ dihormati oleh manusia. Nah, jadi relasinya kepada Allah dan juga kepada sesama. Nah, ini akan menjadi ukuran bagi kita. Kita dalam ketidaksempurnaan kita, tetapi kita berjuang dan melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam keluarga, dan juga di dalam pelayanan. Dan marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mengejar. Kalau kita berkata mengejar, Paulus juga pernah menyatakan, yang inilah yang aku akan berlari-lari mengejar panggilan surgawi, melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita tahu banyak hal yang kita lewati, yang lalu-lalu, dan bahkan semua itu mungkin ada hal di mana kita jatuh bangun, kita gagal. Paulus pun sedang berjuang dengan kedagingannya, dengan sifat-sifat, tetapi kemudian dia mengarahkan panggilannya kepada Tuhan. Panggilan surgawi.
Salah satu, kita harus mengejar, kita harus mencapai damai sejahtera itu. Dan yang berguna untuk saling membangun. Saya melihat di dalam berbagai kehidupan masyarakat, persaingan dalam bisnis, persaingan dalam kehidupan antara masyarakat, tetangga, dengan sebagainya. Kita selalu diperhadapkan orang melihat ini bersaing, punya bisnis maju bersaing. Persaingan itu adalah hal-hal yang setiap hari kita lihat. Orang mengejar mencapai kesuksesan. Kita ketika melihat satu keluarga berhasil dalam dia berjuang, wah, kalau bisa lebih lagi. Itu dunia. Tetapi ketika berbicara tentang kehidupan rohani, kita secara khusus mengejar damai sejahtera itu. Biarlah kita selalu dimanapun dalam kehidupan kita, kemajuan-kemajuan yang kita raih, damai sejahtera itu selalu menjadi bagian yang tidak terlepas dari perjuangan kita. Jadi ketika kita gagal, ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita ada dalam situasi di mana kita menghadapi berbagai tekanan, persaingan, damai sejahtera, baik dengan Allah, damai sejahtera dengan sesama, damai sejahtera dalam hati kita, itu juga menjadi bagian yang terus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi, jelas sekali dikatakan bahwa kita orang yang berjuang dengan itu. Mereka berguna untuk membangun. Dan akhirnya orang yang berjuang dengan itu dikatakan mereka akan disebut anak-anak Allah. Mereka adalah orang-orang yang diakui sebagai anak-anak Allah. Nah, poin yang ketiga, hadirlah sebagai anak-anak Allah. Kita dipertegas lagi karena ayat tadi, orang yang membawa damai sebenarnya dia membawa DNA Allah. Bagaimana sifat Allah tentang membawa damai itu, damai dari surga juga kepada manusia. Ketika Yesus lahir kan damai sejahtera bagi kamu yang diperkenankan di hadapan Allah. Yang dijanjikan itu damai sejahtera dari Allah, damai sejahtera dari surga. Nah, ketika kita sudah mengalami damai bersama dengan Allah, kita sudah mengalami damai dengan sesama, kita dapat hidup dengan semua orang. Kita juga dapat hadir sebagai anak-anak Allah. Nah, kehadiran sebagai anak-anak Allah itu menjadi kesaksian. Kesaksian apa yang kita tunjukkan ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, tengah keluarga? Mungkin mereka tidak tahu tentang status anak-anak Allah, tetapi kalau mereka melihat bahwa kita pembawa damai, kesaksian yang paling penting damai ketika kita berdamai dengan Allah itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak lagi diperbudak dosa. Waktu kita membawa damai, kita bukan lagi orang-orang yang diperbudak dosa. Kita bukan lagi orang-orang yang menjadi hamba dosa, yang ketakutan, yang bahkan menjadi hamba dosa yang selalu hidupnya dikacaukan. Kita bukan lagi seperti itu. Nah, ketika kita hadir sebagai anak-anak Allah, kita juga dapat mengasihi sama kita seperti diri sendiri. Bahkan seperti Kristus sudah mengasihi kita. Nah, apalagi bicara tadi tentang bagaimana mengasihi orang yang menganiaya kita, mengasihi orang yang memusuhi kita. Kita mungkin punya orang yang tidak menyukai kita. Kita juga mungkin tidak menyukai orang lain. Tetapi ketika hadir sebagai anak-anak Allah, bagaimana kita mengasihi sesama kita? Mengasihi seperti diri kita sendiri. Mengasihi juga seperti Kristus mengasihi kita. Dan ketika kita hidup hadir, kita akan berdampak seperti itu. Kita juga hadir dengan adanya hati dan pikiran yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita ada ketenangan, ada keutuhan, ada kebaikan. Kita ingat di dalam Filipi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ketika bicara kebaikan hatimu, yaitu salah satu. Adakah
Damai sejahtera di hati dan pikiran kita itu diketahui semua orang. Adakah kita bisa hidup dalam situasi apapun, kita hadir dalam situasi apapun, di tengah-tengah masyarakat apapun, kita bisa menunjukkan damai sejahtera itu. Ada ketenangan. Lebih daripada sekedar bicara tidak ada pertentangan dan sebagainya. Tapi secara khusus ketenangan dalam lingkungan keluarga dan secara pikiran. Tidak ada iri hati, tidak ada perseteruan, tidak ada dikatakan seperti perbuatan kedagingan yang muncul, ada percideraan, ada roh pemecah dan sebagainya. Nah, kehadiran sebagai anak-anak Allah itu ada dalam pergaulan kita yang semakin akrab dengan Allah. Terakhir saya ingin menggarisbawahi satu bagian firman Tuhan dalam Roma 8. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Baik, saya bacakan. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Di sini dengan tegas menyadarkan kepada kita hidup yang dipimpin oleh Allah. Jadi kalau kita hadir sebagai anak-anak Allah, kita harus menunjukkan memang hidup kita mengikuti apa yang Tuhan atur. Tuhan atur kita seperti apa ya? Mau tidak mau kita harus belajar firman Tuhan. Mengikuti pimpinan Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, ada hal yang harus kita ikuti. Ada yang mengajari kepada kita untuk belajar taat. Ketika Yosua dipercayakan memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Musa sudah mati. Apa yang diingatkan kepada Yosua? Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Ya. Apa yang sudah diatur, renungkanlah itu siang dan malam. Karena itu yang akan menuntun Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan sudah memberi itu kepada Musa, tetapi juga kepada Yosua yang siap membawa bangsa Israel. Nah, ketika kita dipimpin oleh Allah, menunjukkan kita anak-anak Allah, kita juga peka terhadap apa yang Roh Kudus ajarkan. Di dalam Galatia pasal 5, beberapa kali kita sudah renungkan. Ada perbuatan-perbuatan daging, ada hal-hal yang selalu mengganjal kita. Ketika kita memiliki damai sejahtera, dipimpin oleh Allah, kita bukan lagi orang yang takut, bukan orang lagi yang diperbudak oleh dosa, tapi kita sudah memiliki roh yang memimpin kita kepada hidup. Bukan lagi roh perbudakan, tetapi roh yang membawa kita. Bahkan dikatakan roh itu akan membantu kita saat kita bergaul dengan Allah. Saat kita berdoa, kita dapat berseru ya Aba ya Bapa dan punya keyakinan bahwa roh itu yang akan memperteguh kesaksian kita sebagai anak-anak Allah. Nah, orang yang dipimpin Allah mengikuti kehendak Allah. Orang yang dipimpin oleh Allah adalah orang yang peka, bahkan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ada keinginan untuk mematikan perseteruan, hal-hal yang selalu menggoda kita. Iri hati itu bisa muncul setiap saat. Dan tantangan-tantangan lainnya di mana kita suka dengan cara-cara hidup dunia ini. Bisa bayangkan kita hidup bertetangga, kita hidup dengan orang-orang yang di sekitar kita yang tidak mengerti dengan persoalan-persoalan kita. Dan maunya ribut, maunya menimbulkan kekacauan. Tapi di tengah seperti itu, Roh Kudus tidak hanya berbicara tentang bagaimana perbuatan-perbuatan daging itu akan dimatikan, tetapi Roh Kudus salah satu yang diungkapkan bahwa roh adalah damai sejahtera. Nah, inilah yang menjadi penghiburan bagi kita. Ketika kita hadir sebagai anak-anak Allah, kita menjadi kesaksian yang hidup bahwa kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Allah
termasuk ketika kita hidup dalam damai sejahtera. Ketika orang melihat anak-anak Allah, orang akan memuliakan Allah. Ketika orang melihat anak-anak Allah di mana saja, akan membawa damai. Orang-orang melihat anak-anak Allah tidak takut menghadapi berbagai situasi. Anak-anak Allah adalah orang yang siap menghadapi siapa saja. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan teristimewa, biarlah kita berbahagia karena kita dapat membawa damai. Dan kita disebut anak-anak Allah. Karena Allah menjadi sumber damai sejahtera bagi kita. Dan kita hidup dalam damai sejahtera. Kita akan memancarkan sifat-sifat Allah. Dan ketika kita hidup dalam damai sejahtera, kita akan hadir menjadi kesaksian sebagai anak-anak Allah di mana saja kita berada. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau berbicara kepada kami satu kebenaran tentang kebahagiaan sebagai orang yang membawa damai. Kami sungguh sadar Tuhan bahwa damai yang kami miliki bukan dari dunia, tapi daripada Engkau Allah dalam Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kami dengan Engkau. Melalui salib Yesus Kristus, kami memiliki damai sejahtera. Tidak hanya dengan Allah saja, tetapi telah membuka peluang bagi kami untuk berdamai dengan sesama kami. Kami dapat mengasihi setiap orang seperti diri kami sendiri. Bahkan seperti Kristus sudah mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, kami mohon ampun dan tolonglah kami supaya kehadiran kami di mana saja kami adalah orang-orang yang membawa damai. Bukan orang-orang yang memecah belah, yang mengadu domba, yang mengacaukan persekutuan, kehidupan keluarga, menimbulkan masalah di mana saja kami berada, tetapi sebaliknya kami diingatkan. Kami harus mengejar damai sejahtera dari Tuhan. Bagaimana kami membangun, menabur kebenaran itu dalam damai untuk mengadakan damai dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah keluarga demi keluarga ya Tuhan dalam jemaat. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah setiap hati dan pikiran setiap anggota keluarga. Dari suami, istri, orang tua, anak-anak. Dan juga memerintah hati dan pikiran kami sebagai jemaat. Baik sebagai hamba Tuhan, majelis, dan semua jemaat. Bahkan kami juga berdoa kiranya damai sejahtera Kristus juga akan memerintah pemimpin-pemimpin kami yang sudah mengalami perdamaian dengan Allah. Sehingga melalui kehidupan mereka juga hadir di tengah-tengah kepemimpinan, tengah-tengah masyarakat, pembawa damai. Terima kasih Bapa, dan damai yang kami miliki itu bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami juga bagikan. Sebagai pembawa damai, biarlah ketika kami mengucapkan shalom, hati kami sudah penuh dengan damai dari Tuhan, dan kami mau juga membagikan kepada siapa saja shalom itu, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, tolonglah jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan, juga tolong saudara-saudara kami yang dalam masa-masa isolasi dan pemulihan di dalam kondisi COVID yang ada. Kiranya Tuhan, tangan pengasihan-Mu menopang, memberikan kekuatan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Berikan kekuatan bagi jemaat yang sedang dalam kesakitan, dalam kelemahan tubuh. Sehingga mereka mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ini doa syukur kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.